الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku yang beriman, dalam video kali ini kita akan menyampaikan sebuah informasi faktual mengenai kasus ajaran sesat yang baru-baru ini terungkap di Aceh Utara, dengan harapan dapat menjadi pembelajaran dan peringatan bagi kita semua. Ringkasan kasus. Pada akhir Juli 2025, Polres Aceh Utara berhasil mengungkap dan menangkap 6 orang yang diduga menyebarkan ajaran sesat melalui kelompok yang dikenal dengan nama Millah Abraham. Kasus ini mencuat setelah warga setempat melaporkan adanya kegiatan pengajian yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Kronologi penangkapan, tanggal dan lokasi penangkapan. 26 Juli 2025, 3 orang pertama diamankan di sebuah masjid di Lok Sukun, Aceh Utara. Tanggal 28 sampai 29 Juli 2025, 3 orang lainnya ditangkap di Kabupaten Pidi dan Kota Birun. Latar belakang penangkapan. Penangkapan bermula dari laporan warga yang melihat adanya kegiatan pengajian yang mencurigakan. Masyarakat setempat merasa ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam kegiatan tersebut, sehingga melaporkan kepada pihak yang berwajib. Adapun identitas tersangka, 6 orang yang ditangkap memiliki latar belakang geografis yang beragam. AA 33 tahun, warga Sumatera Utara. RB 39 tahun, warga Sumatera Utara. HA 60 tahun, warga Kabupaten Birun, Aceh. ME, warga Kabupaten Birun, Aceh. NZ, 53 tahun, warga Kabupaten Aceh Utara. Dan ES, 38 tahun, warga Jakarta Barat. Struktur organisasi kelompok. Menurut informasi dari Kasat Reskrim Polres Aceh Utara, AKP Bustani, para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda dalam kelompok Millah Abraham. Imam 1 sekaligus pembaiat, Imam 2, Imam 4, dan anggota lainnya. Cakupan jaringan dan ancaman yang lebih luas. Estimasi pengikut. Menurut berbagai sumber, kelompok Millah Abraham diduga telah memiliki sekitar 3.000 pengikut, menunjukkan bahwa penyebaran ajaran ini telah mencapai skala yang cukup mengkhawatirkan. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh, Faisal Ali, menduga kelompok Millah Abraham sudah memiliki jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Hal ini dibuktikan dengan penangkapan yang dilakukan di 3 kabupaten berbeda, Aceh Utara, Pidi, dan Birun, serta latar belakang tersangka yang berasal dari berbagai daerah. Keberadaan kelompok ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap implementasi syariat Islam di Aceh. Penyebaran ajaran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat merusak fondasi keagamaan masyarakat Aceh yang telah lama menerapkan syariat Islam sebagai way of life. Terhadap para pelaku, polisi menerapkan pasal 18 ayat 1 dan 2, pasal 7 ayat 1, 2, 3, dan 4, Kanun Aceh nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan akidah. Para tersangka terancam sanksi yang cukup berat berdasarkan Kanun Aceh, yaitu hukuman cambuk minimal 30 kali dan maksimal 60 kali, dan pidana penjara paling lama 5 tahun. Penerapan sanksi ini berdasarkan pada Kanun Aceh yang mengatur tentang pembinaan dan perlindungan akidah umat Islam. Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran
yang berkaitan dengan keagamaan. Berikut adalah penyimpangan-penyimpangan ajaran milah Abraham. Yang pertama adalah penyimpangan dalam akidah ketauhidan. Tidak mempercayai keberadaan Nabi Isa alaihissalam sebagai salah satu nabi dan rasul Allah. Mengklaim adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka mendakwa wujud rasul selepas Nabi Muhammad SAW dengan mentafsirkan bahwa Allah mengutus rasul dalam kalangan kaum mereka sendiri. Dan juga penyimpangan terhadap konsep khataman nabiyyin. Mereka menganggap bahwa maksud khataman nabiyyin adalah kesempurnaan lain pada zaman Nabi Muhammad dan bukanlah penutup segala nabi. Yang kedua, penyimpangan dalam syariat dan ibadah. Tidak mewajibkan salat 5 waktu sebagai rukun Islam dan mengubah konsep ibadah wajib. Mereka memiliki pandangan berbeda tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Yang ketiga, penyimpangan dalam sumber ajaran. Mencampur adukan sumber ajaran. Selain Al-Quran, kelompok ini juga menggunakan kitab Taurat dan Injil, Perjanjian Lama dan Baru dalam pengajian mereka, dan menyelewengkan konsep Shiratal Mustaqim. Mereka memiliki penafsiran yang menyimpang tentang Shiratal Mustaqim. Yang keempat adalah penyimpangan dalam konsep sejarah Islam. Mengklaim Islam telah jatuh. Golongan milah Abraham mendakwa bahwa kerajaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah lama jatuh sejak tahun 1324 Hijriah. Menuduh ulama sebagai musyrik. Setelah kejatuhan Islam pada 1324 Hijriah, pengikut milah Abraham mendakwa bahwa golongan musyrik termasuk para ulama telah membawa ajaran Islam yang palsu dan juga mengklaim sebagai pembawa Islam yang benar. Mereka menyerukan agar orang bertaubat dengan memilih kembali din milah Abraham. Yang kelima, penyimpangan dalam konsep kenabian. Keyakinan tentang Nabi Adam memiliki ayah. Berdasarkan berbagai laporan, kelompok ini juga memiliki keyakinan yang menyimpang terkait penciptaan Nabi Adam alaihissalam, di mana mereka percaya bahwa Nabi Adam memiliki ayah, yang bertentangan dengan akidah Islam yang meyakini bahwa Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah tanpa melalui proses kelahiran dari orang tua. Mengklaim pendiri sebagai penerima wahyu. Ahmad Musaddiq, pendiri kelompok ini, mengklaim menerima pesan-pesan dari Allah dan menganggap dirinya sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Yang keenam adalah penyimpangan dalam struktur keagamaan. Sistem baiat, sumpah setia. Kelompok ini menerapkan sistem baiat kepada pemimpin mereka yang dapat mengarah pada pemujaan terhadap manusia dan mengklaim sebagai agama tersendiri. Milah Abraham mengklaim diri sebagai agama yang terpisah dari Islam, padahal tetap menggunakan simbol-simbol dan konsep Islam. Latar belakang dan asal mula milah Abraham, pendiri dan sejarah. Milah Abraham didirikan oleh Ahmad Musaddiq di Bogor, Indonesia. Ajaran ini mulai berkembang sejak tahun 1990-an ketika Ahmad Musaddiq mulai mengklaim menerima wahyu dari Allah dan menganggap dirinya sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Penyebaran awalnya ajaran ini muncul dan berkembang sejak September 2010 hingga Juni 2011. Menyebar dari Aceh hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Kelompok ini juga dikenal dengan nama lain yaitu Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar. Menurut berbagai sumber, kelompok milah Abraham mengklaim memiliki sekitar 50.000 pengikut di Indonesia dan Malaysia, menjadikannya salah satu kelompok aliran kepercayaan dengan pengikut terbesar.
Bahaya dan ancaman bagi umat Islam. Penyesatan akidah. Ajaran-ajaran yang menyimpang ini sangat berbahaya karena dapat merusak akidah umat Islam. Penyimpangan akidah seringkali tidak terlihat jelas dan bersifat samar, sehingga dapat menjerat korban tanpa kita sadari. Konflik sosial. Keberadaan ajaran sesat seperti milah Abraham berpotensi menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat, terutama di daerah yang menerapkan syariat Islam seperti di Aceh. Dan perpecahan umat. Penyebaran ajaran yang menyimpang dapat menyebabkan perpecahan dalam umat Islam dan melemahkan persatuan umat. Berikut adalah pernyataan Abu Manan. Tengku Haji Abdul Manan, yang akrab disapa dengan Abu Manan Blangzrun, adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh Utara. Beliau merupakan salah satu ulama terkemuka di wilayah tersebut dan sering menjadi rujukan dalam permasalahan keagamaan. Abu Manan tidak banyak berkomentar secara detail terkait penangkapan 6 pengikut aliran milah Abraham ini. Namun, sikap beliau sangat jelas dalam menolak ajaran tersebut. Dalam pernyataannya yang tegas, Abu Manan menegaskan bahwa MPU Aceh Utara menolak keras terhadap ajaran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Manan menyatakan dengan tegas bahwa dalam konteks agama Islam, milah Abraham bukan bagian dari Islam yang sesungguhnya. Beliau menekankan bahwa tanggapan MPU ini dalam bingkai agama Islam, tidak dalam konteks aturan negara, menunjukkan bahwa penolakan ini murni berdasarkan pertimbangan keagamaan. Dalam konferensi pers di Mapolres Aceh Utara, Abu Manan hadir sebagai saksi ahli yang memberikan penilaian dari segi keagamaan terhadap ajaran milah Abraham ini. Kehadirannya menunjukkan pentingnya melibatkan otoritas keagamaan dalam menangani kasus-kasus ajaran sesat. Asal mula laporan penangkapan 6 anggota kelompok milah Abraham bermula dari laporan masyarakat yang melihat adanya kegiatan pengajian yang mencurigakan di Lok Sukun, Aceh Utara. Warga setempat merasa ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam kegiatan tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Setelah menerima laporan, Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan mendalam terhadap kegiatan kelompok tersebut. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa buku-buku ajaran milah Abraham yang dinilai menyimpang dan berpotensi menyesatkan akidah umat Islam. Berdasarkan penyelidikan, kelompok ini memiliki struktur organisasi yang teratur dan aktif melakukan kunjungan dan pembinaan terhadap para pengikutnya, serta memiliki jaringan berupa utusan di berbagai daerah. Kapolres Aceh Utara, AKBP Tri Aprianto, menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari ajaran yang dapat merusak akidah Islam. Para pelaku ditangkap dalam operasi terpisah di Lok Sukun, Pidi, dan Birun pada 26, 28, dan 29 Juli oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Utara, AKP Bustani. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Aceh Utara, Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil juga turut hadir, menunjukkan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap upaya pemberantasan ajaran sesat. Anggota Komisi 3 DPR RI asal Aceh, Nasir Jamil, mendesak Kejaksaan Tinggi Kejati Aceh untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyebaran agama milah Abraham di seluruh wilayah hukum Aceh guna melindungi masyarakat dan mencegah potensi konflik. Perlu diingat bahwa Provinsi Aceh menerapkan syariat Islam sebagai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penyebaran agama yang bertentangan dengan akidah Islam tidak hanya melanggar norma agama saja, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Pesan penting untuk masyarakat.
Kasus ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap kegiatan keagamaan yang mencurigakan. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan jika menemukan kegiatan pengajian atau dakwah yang terindikasi menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Masyarakat disarankan untuk selalu memverifikasi pengajian agama yang diterima dengan merujuk pada sumber-sumber yang otoritif dan berkonsultasi dengan ulama yang kredibel. Demikianlah laporan informatif mengenai kasus ajaran sesat Milah Abraham di Aceh Utara. Semoga informasi ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari akidah Islam yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari segala bentuk kesesatan dan penyimpangan akidah. Mudah-mudahan dengan adanya penanganan yang tegas dari pihak yang berwenang, masyarakat Aceh dapat terlindungi dari ajaran-ajaran yang dapat merusak keimanan. Mari kita tingkatkan pemahaman agama kita dengan selalu merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ulama-ulama kredibel. Jagalah akidah kita dan keluarga kita dari segala bentuk bid'ah dan kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.